Tahukah kamu, faktanya gagal UTBK tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tapi juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor non-teknis, seperti kurangnya motivasi, kurang percaya diri, kurang fokus, atau sikap mengabaikan aturan tata tertib UTBK yang telah ditetapkan oleh panitia. Lalu bagaimana caranya agar kamu sukses di UTBK tahun ini? Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk mengantisipasi faktor non-teknis tersebut pada H-1 supaya kemenanganmu semakin lengkap di UTBK SBMPTN tahun 2020 ini? Yuk, langsung saja kita simak yang satu ini. Inilah tips sukses persiapan jelang UTBK 2020, persiapan di H-1 UTBK. Tips yang telah terbukti dan teruji efektif membuahkan hasil ujian yang sangat memuaskan. Yang pertama, siapkanlah dokumen penting yang harus dibawa saat UTBK. Adik-adikku yang baik hati, jangan lupa ada 2 dokumen penting yang harus kamu bawa saat UTBK. Yang pertama, kartu tanda peserta ujian. Yang kedua, bagi kamu peserta lulusan tahun 2018, tahun 2019, kamu harus menyiapkan fotokopi ijazah SMA, SMK, MA, atau yang sederajat yang sudah dilegalisasi. Dan khusus bagi kamu yang lulusan tahun 2020, kamu harus menyiapkan surat keterangan lulus dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna dan dibubuhi cap sekolah. Amannya, siapkanlah 2 lembar dokumen ini. 1 lembar letakkan di map plastik yang akan kamu bawa ke ruangan ujian. Dan 1 dokumen lagi letakkanlah di dalam tas, mobil, atau motor pribadimu. Dokumen kedua ini hanya mengantisipasi siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti hilang, basah, tercecer, atau lain-lainnya. Sehingga jika hal tersebut terjadi, kamu tidak perlu lagi panik atau cemas, karena kamu sudah mengantisipasinya dengan baik. Yang kedua, siapkanlah perlengkapan yang akan kamu kenakan saat mengikuti ujian. Sesuai tata tertib peserta UTBK, peserta dilarang menggunakan kaos oblong atau t-shirt, dan juga dilarang menggunakan sandal. Karena itu siapkanlah perlengkapanmu dengan baik dan lengkap. Yang paling aman, kamu harus sudah siapkan kemeja kerah yang akan kamu kenakan. Celana, masker, sepatu, semua sudah berada di satu tempat dan sudah standby untuk dipakai. Yang ketiga, lakukanlah survei lokasi dan ruang ujian. Jangan lupa, sesuai tata tertib peserta UTBK, setiap peserta diminta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Dan ditegaskan bahwa keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 30 menit sejak waktu tes dimulai, peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Karena itu, supaya aman, jangan lupa, lakukanlah survei pada H-1 agar kamu bisa memperhitungkan waktu tempuh dari rumah menuju lokasi ujian. Sekaligus kamu bisa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan macet atau rintangan-rintangan lain yang bisa terjadi. Sehingga kamu bisa sampai di lokasi ujian esoknya tepat waktu, yaitu 30 menit sebelum waktu ujian dimulai. Keempat, jaga stamina dan kesehatan fisik. Adik-adik, ini adalah bagian yang tak kalah pentingnya. Ingat, selain kamu perlu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, kamu perlu memperhatikan kesehatanmu dan staminamu. Untuk menjaga stamina dan kesehatan fisikmu, tidurlah lebih awal dari biasanya. Paling tidak kamu sudah berada di tempat tidurmu pada pukul 21 malam. Lalu jangan lupa, pada H-1 ini, kamu harus menghindari kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, seperti balapan mobil, balapan motor, lompat gala, lompat genteng, atau hal-hal lainnya yang memiliki resiko tinggi. Yang kelima, jaga kesehatan mental juangmu. Adik-adik, jangan lupa, ini juga adalah merupakan bagian yang sangat penting. Jagalah mental juangmu, tetaplah rileks dan tersenyum. Dan untuk menjaga kesehatan mental juangmu, kamu bisa melatih dirimu dengan mengucapkan kalimat berikut ini. Kalimat yang kerap kali diucapkan para atlet-atlet Olimpiade saat mereka akan bertanding. Seburuk apapun saya saat ini, setertinggal apapun saya sekarang ini, bahkan sesulit apapun nanti yang saya hadapi, saya yakin dengan persiapan yang saya lakukan, saya pasti bisa. Tuhan yang Maha Esa pasti akan menolong saya.
Bagian saya adalah melakukan yang terbaik. Hasilnya saya serahkan pada Sang Pencipta yang Maha Baik tersebut. Yang keenam, belajarlah hanya untuk mengulang dan memantapkan materi-materi ujian yang sudah kamu kuasai atau yang masih mungkin untuk dikuasai. Adik-adikku yang baik hati, ingat, selama kamu masih punya waktu luang di H-1 ini, kamu nggak perlu belajar berlebihan atau terus larut membahas soal-soal yang baru, yang rumit, yang tidak mungkin bisa kamu kuasai. Sebab sekarang bukan saatnya lagi, ini sudah H-1. Dan lagi pula, semakin banyak yang ingin kita pelajari, biasanya tingkat kecemasan kita pun akan semakin tinggi. Karena itu, belajarlah secukupnya dan serileks mungkin. Pada intinya, lebih baik kita berangkat dengan penguasaan materi ujian yang sudah kita pelajari selama ini, tapi dengan kepastian kita bisa menjawabnya, daripada ingin mempelajari banyak soal, tapi tingkat pemahaman kita setengah-setengah. Jadi inilah 6 hal yang perlu kamu perhatikan dan kamu lakukan pada H-1. Lalu apa yang perlu kamu lakukan di hari H UTBK? Adik-adik, jangan lupa ikuti terus video berikutnya di channel ini. Akhirnya, jalan-jalan ke Sungai Musi, naik perahu sambil minum jamu. Selamat mempersiapkan diri. Semoga kamu lulus UTBK dan masuk di PTN impianmu.